Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan, NIM 200-267 dari Prodi Fire and Safety kelas C. Sini saya akan presentasikan dari pengantar operasi minyak dan gas yang diampu oleh Pak Winarto. Materi yang akan saya bahas adalah tentang hilir atau downstream. Nah, di downstream ini dibagi menjadi tiga. Pertama, di pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Pertama, ada pengolahan. Pengolahan ini terjadi ada beberapa macam proses. Nah, proses yang pertama ini adalah destilasi. Destilasi merupakan pemisahan fraksi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik-titik. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik-titik terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik-titik tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Nah, ini minyak mentah, lalu minyak mentahnya dipanaskan, dan semakin rendah suhunya, dia akan jadi paling atas. Ini misalnya di suhu 20 derajat ada di jadi LPG nantinya. Nah, lalu di 70 derajat ini kayak jadi bahan kimia. Lalu di sini 120 derajat Celcius ini bisa jadi bahan bakar BBM atau motor gitu. Lalu di suhu 170 derajat ini bisa jadi mesin pesawat, atau di sini parafin, kerosin. Lalu di suhu 270 derajat ini jadi mesin diesel. Jadi bahan bakar mesin diesel. Lalu di suhu ini dia bisa jadi kayak lubricating oil atau pelumas. Lalu di suhu 600 derajat ini dia bisa jadi bahan bakar kapal. Lalu di paling bawah ini dia jadi residu atau bisa jadi aspal. Nah, tapi hasil proses dari destilasi ini belum jadi bahan siap pakai karena belum melewati tahapan selanjutnya. Nah, lalu di proses yang kedua ini adalah cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini sering bisa disebut juga dengan proses refinery. Lalu di proses yang kedua adalah reforming. Proses reforming ini merupakan proses pengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini juga bisa disebut dengan proses isomerisasi. Nah, setelah proses reforming ini ada lagi namanya polimerisasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan dan perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat seperti H2SO4, HCl, atau AlCl3.
Nah, sedangkan proses polimerisasi itu merupakan proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi, sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini tuh molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, lalu kemudian eh, baru polimerisasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat. Setelah melalui polimerisasi dan akilasi, ada namanya treating. Nah, treating ini pemurnian fraksi lah singkatnya. Jadi, treating ini merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini antara lain adalah bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses copper sweetening dan Dr. treating. Parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewaxing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses acid treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses deasphalting, dan terakhir belerang melalui proses desulfurizing. Inti dari proses ini yaitu mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini, sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah. Lalu di terakhir nih ada blending. Proses pengolahan minyak ini, blending ini merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara mendamakan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang dimakan adalah TEL atau tetraethyl lead. Tetraethyl lead ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Nah, lalu selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari bahannya ya, kayak hasil produk dari pengolahan minyak bumi, minyak dan gas bumi, yang gas LPG, bensin, solar, faktur, ada aspal dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke distribusi. Simpelnya, distribusi itu menyalurkan atau menyebarkan minyak dan gas yang sudah diolah menjadi diolah hingga sampai ke konsumen. Jadi kayak disebarin gitu. Prosesnya itu dari refinery dulu nanti bisa ke depo. Nah, dari depo ini nanti bisa diekspor. Nah, dibawa mobil tangki tuh atau dibawa mobil tangki buat dibawa ke SPBU ataupun industri. Nah, misalnya kalau tempatnya itu tidak terjangkau gitu, kecil bisa melalui menggunakan pesawat terbang. Nah, ini contohnya nih, misal dari refinery. Dari refinery nanti disimpan di depo. Di depo ini bisa langsung ke SPBU yang nantinya ke konsumen ini adalah kendaraan bermotor seperti mobil. Nah, bisa juga nanti didistribusikan ke industri ataupun diekspor. Nah, bisa juga nanti bisa sampai ke kendaraan transportasi lainnya seperti pesawat, kapal, tanker, kapal laut, atau kereta. Nah, selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran itu atau kegiatan niaga itu kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, BBM, bakar gas, dan atau hasil olahan termasuk gas melalui pipa. Pemasaran ini ada dua macam. Pertama itu adalah wholesale, atau bisa juga disebut usaha niaga umum, yaitu suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor BBM, bahan bakar gas,
bahan bakar lain, dan hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana niaga dan berhak menyalurkannya kepada sama semua pengguna akhir dan menggunakan merek tertentu. Sedangkan yang kedua adalah trading. Trading ini bisa juga disebut kegiatan usaha niaga terbatas. Jadi trading ini merupakan suatu usaha penjualan produk niaga migas. Dalam hal ini adalah minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain, hasil olahan, niaga gas bumi yang tidak memiliki fasilitas, dan niaga terbatas energi. Jadi yang membedakan wholesale dan trading ini adalah kalau wholesale itu berarti skalanya besar dan kayak ada fasilitasnya lah. Tapi kalau trading ini dia tidak memiliki fasilitas. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.